Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Saya akan menyampaikan pemikiran berkaitan dengan satu momen penting di dalam sejarah penebusan, khususnya di dalam karya Kristus, yaitu mengenai kenaikan Yesus Kristus. Saya membaca dari surat Lukas dan Kisah Para Rasul. Injil Lukas di dalam pasal yang ke-24 dituliskan pada ayat 50 sampai 53 ya, berkaitan dengan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka, ini murid-muridnya, yang 11 murid itu, ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia, Yesus Kristus, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus Kristus sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka, murid-muridnya, sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Peristiwa Yesus Kristus naik dalam Injil Matius pasal 28, itu pasal terakhir, tidak dicatat. Juga kalau kita membaca Injil Markus di dalam pasal 16, pasal terakhir, di sini tidak dituliskan berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus, kecuali di dalam ayat 19 Injil Markus, karena ada banyak yang meyakini bahwa pasal 16 Injil Markus itu hanya sampai dengan ayat 8a, tetapi LAI menambah ayat 8b sampai dengan ayat 20. Nah, di dalam pasal 16 ayat 19 Injil Markus dituliskanlah bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan terangkat ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Bagaimana dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes tidak menuliskan di dalam pasal terakhirnya, pasal 21. Justru seperti ada kelanjutan dari pasal 21, karena di dalam Injil Yohanes dituliskan di ayat terakhirnya mengenai banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Jadi hanya dua kitab Injil, yaitu Injil Markus dan Injil Lukas. Kalau kita mengikuti LAI Markus pasal 16 ayat 8b sampai dengan ayat 20, maka Injil Markus juga mencatat di ayat 19 pasal 16 itu. Tetapi yang konkret mencatatnya di dalam Injil Lukas. Nah, bagaimana dengan satu kitab lagi yang ditulis Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima, juga menuliskan tentang kenaikan Yesus. Jadi penulis yang sama dan ditulis kepada Theophilus. Di dalam ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, Ia, Yesus Kristus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita membaca dan mempelajarinya, maka ada
paling tidak poin-poin penting di dalam kehadiran anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, yang hidup dalam fakta sejarah selama 33,5 tahun, seperti yang ditulis dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita mengetahui ada kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini hal yang penting yang diingat oleh orang Kristen. Inkarnasinya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Antara kebangkitan Yesus Kristus sampai kepada kenaikannya, itu ada rentang waktu 40 hari. Kalau kita memperhatikan istilah 40 hari, pasti saudara akan ingat apa yang pernah dilakukan Yesus sebelum ia memulai pelayanannya. Yang dilakukannya adalah selama 40 hari Yesus berpuasa. Kemudian dia dicobai, dia dibaptis, dicobai, kemudian mulailah pelayanannya. Di 40 hari itu menjadi hal yang penting di dalam memulai pelayanan Yesus. Dan topik tema utama dari pelayanan Yesus selama 3,5 tahun ialah tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bergantian istilah yang dipakai, kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itulah misi yang dinyatakan Tuhan Yesus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, untuk menyelenggarakan penetapan penebusan. Nah, selama 40 hari setelah kebangkitan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu menampakkan diri, menyatakan bahwa dirinya sudah bangkit, mengalahkan maut, dibangkitkan Bapa dan Roh Kudus, bahwa dia mengunjungi dan menggembalakan kembali murid-muridnya. Di dalam pasal yang pertama, Kisah Para Rasul, di ayat 3, dituliskan kepada mereka, maksudnya para rasul, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Penderitaan yang dimaksud ialah inkarnasinya, pelayanannya, penderitaan di atas kayu salib, kematiannya sampai turun ke dalam kerajaan maut, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Nah, ini disampaikan oleh Lukas, dikatakan setelah penderitaannya selesai. Dan ia menyatakan dirinya selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kalau Henokh diangkat setelah 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan di dalam perjanjian lama, kemudian Nabi Elia dijemput dengan kereta berapi dari surga, naik ke surga, tetapi Yesus harus melewati fase atau masa di mana dia menderita, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, turun ke dalam dunia orang mati, kemudian dikuburkan, lalu dia bangkit. Nah, waktu dia bangkit, tidak langsung naik, tidak langsung menuju ke tempat sebelah kanan Allah Bapa. Antara kebangkitan dan kenaikannya 40 hari, ia memberitakan kembali, berulang-ulang menampakkan diri kepada para rasul, kepada orang-orang yang diperkenannya, lalu kemudian dia juga mengajarkan kembali tentang kerajaan Allah. Diajarkan kembali tentang kerajaan Allah. Ini hal yang prinsip, mengajarkan kembali tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan pemerintahan Allah yang berdaulat, berkaitan dengan kekuasaan, otoritas kedaulatannya atas segala sesuatu yang ada dan segala yang hidup. Kerajaan Allah itu bersifat kekal, rohani, dan tentunya dia adalah raja di atas segala raja, raja dari kerajaan Allah itu sendiri. Jadi Yesus ketika masa 40 hari, dia menyatakan, mengajarkan kembali. Ini semacam pengulangan pengajaran. Mengapa? Bisa jadi karena memang perlu pendalaman, penjelasan, pengertian. Waktu Tuhan memanggil murid-muridnya dan mendidik di dalam pemuritannya selama 3,5 tahun, dia belum mengalami kebangkitan. Dia hidup sebagaimana manusia yang diurapi Roh Kudus, yang akhirnya menderita dan mati di atas kayu salib. Dan satu-satunya pribadi
yang natur kemanusiaannya, dan tentunya dia adalah satu-satunya pribadi yang dari sampai kekal adalah bernatur ilahi. Setelah kebangkitan, yang mengajarkan lagi. Tidak pernah ada nabi, tidak pernah ada rasul yang bangkit kemudian mengajarkan kembali tentang kerajaan Allah. Semua nabi sudah mati dan nanti dibangkitkan di akhir zaman pada waktu kedatangan Kristus kembali. Semua rasul sudah mati, semua martir, para bapak-bapak gereja sudah mati, dan kita pun akan mengalami kematian. Setelah kebangkitan, maka nanti kita akan dibangkitkan, nanti kita dibangkitkan. Tetapi Kristus sudah bangkit, satu-satunya yang dibangkitkan dan tidak meninggal lagi, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menunjukkan kuasa kebangkitannya, menunjukkan kebangkitannya sendiri itu tidak langsung dia naik, tidak langsung dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 40 hari. 40 hari itu tidak waktu yang singkat. Ada waktu-waktu berjumpa langsung dengan murid-muridnya, dengan Petrus, Thomas, dan murid-muridnya yang lain, berjumpa langsung dengan lebih dari 500 saksi, dan mengajarkan lagi tentang kerajaan Allah. Ini yang menjadi penting untuk kita ingat, kita perhatikan, dan kita cermati. Nah, di akhir dari kebangkitannya itu, waktu 40 hari itu, ternyata apa yang dilakukan, dituliskan di sini, selama itulah ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, dan pada akhirnya ia naik seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus naik. Jadi dia terangkat, naik dalam kemuliaan Shekinah, kemuliaan Allah. Lalu apa yang terjadi pada peristiwa kenaikannya? Tangannya tetap terbuka, memberkati murid-muridnya, dan sekaligus saat yang sama memberikan pengutusan. Jadi kalau kita perhatikan, pemberkatan terjadi sekaligus pengutusan, sekaligus pada saat yang sama seperti yang dijanjikannya bahwa dia menyertai umatnya, menyertai murid-muridnya yang memberitakan kabar baik ke seluruh bumi di segala bangsa. Ini adalah suatu peristiwa yang saat terakhir menjelang kenaikannya. Jadi diajaknya murid-muridnya setelah dididik lagi 40 hari, dan di hari ke-40 tentunya yang mau terangkat. Perintah Tuhan adalah mandat Injil diberitakan, dinyatakan supaya pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Segala kuasa di langit dan bumi sudah diserahkan kepadanya, dan dia mau naik, dan dia memberkati dan mengarahkan berkat itu kepada murid-muridnya, dan menyatakan, ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, ini hal yang penting, peristiwa yang sangat historis, dicatat, dijelaskan, diyakini oleh orang Kristen. Ketika kita mengingat kembali peristiwa ini, maka kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah menang, dan kita mengalami sendiri kemenangan itu karena kita di dalam Kristus. Waktu dia naik dengan tangan memberkati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan? Selain mandat Injil untuk kita pergi menjadikan segala bangsa muridnya, juga berkat penyertaan yang dikaruniakannya kepada kita murid-muridnya, serta pengurapannya, pengutusannya kepada kita, maka hal yang paling esensial ketika dia naik dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, yaitu dia sebagai imam besar agung. Satu-satunya imam besar agung sepanjang kehidupan manusia. Karena di sebelah kanan Allah Bapa, dia duduk di sana, tidak pasif, dan dia aktif mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan ibadah kita, menyelenggarakan apa yang diperkenan Bapa. Jadi dia satu-satunya sebagai imam besar, pengantara kita langsung kepada Allah Bapa kita, dan kita disatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita beribadah, tidak lagi dengan pengantara para imam perjanjian lama, para rasul perjanjian baru, atau orang-orang yang dianggap suci. Kita bisa langsung berdoa, memuji Tuhan, beribadah bersama-sama saudara seiman, melalui satu-satunya
imam besar agung, yaitu Yesus Kristus yang kekal, yang tak tergantikan. Mengapa demikian? Karena keimaman dari Harun, keimaman dari Lewi pada zaman Perjanjian Lama itu berganti-gantian sesuai dengan ketentuan waktu, ketentuan yang berlaku. Dan kemudian para imam juga berganti-gantian memimpin, saling mendoakan dan meminta pengudusan dari Tuhan. Berganti-gantian dan itu terus-menerus. Berbeda dengan Yesus Kristus yang dia sendiri sebagai imam yang membawa dirinya kepada Bapa sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Bapa. Kemudian dia sendiri oleh Roh Kudus dia mempersembahkan nyawanya dan diperkenan menanggung, menerima semua keberadaan dosa kita umatnya di dalam dia, dan dia menggantikan kita. Menggantikan kita, kemudian menjadikan kita bagian daripada pengorbanannya. Seluruh keberdosaan saya dan saudara ada di dalam Kristus. Seluruh kebenarannya ada di dalam kita. Ada imputasi di sana. Nah, itu keimamannya di dalam sebuah kehidupan pelayanannya di atas kayu salib, dari mulai inkarnasi sampai penyerahan nyawanya. Keimamannya, dia mendoakan umatnya, mendoakan murid-muridnya, mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak berhenti di sana, ia mati menyerahkan nyawanya. Nah, ini keimaman dan sekaligus dia korban persembahan. Dan dia sekaligus yang memberikan kemenangan atas maut dan dosa dan atas si jahat, karena ia bangkit mengalahkan maut, mengalahkan si iblis dan menghapus segala dosa. Nah, ini adalah prosesi dari karya keimamannya. Tapi tidak berhenti di sana. Setelah ia bangkit dan 40 hari mengajar lagi, lalu pada hari ke-40 dia naik, dia duduk, dan di sana dia adalah imam besar yang juga sudah menyelesaikan semuanya. Dia Tuhan Yesus Kristus. Tiga hal yang dikerjakan ketika ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertama, dia pengantara untuk setiap ibadah, persembahan, dan doa dan pujian kepada Allah. Satu-satunya pengantara, tidak ada yang lain. Kedua, dia mendoakan kita. Jadi di sebelah kanan Allah Bapa, kita bisa datang kepada Allah Bapa hanya melalui Sang Imam Besar Agung, yaitu Yesus Kristus. Dan Sang Imam Besar, Yesus Kristus, dia mendoakan kita. Jadi berdoa untuk kita. Tidak hanya waktu dia di bumi ini, sebelum dia mati menyerahkan nyawanya, dia sudah berdoa untuk kita, mengajarkan kita berdoa, bahkan terus menyatakan doanya. Tetapi juga ketika dia naik, duduk di sebelah kanan, dia mendoakan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, mendoakan kita dan sifatnya kekal. Jadi bukan berganti-gantian. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi keimaman Yesus Kristus. Beda dengan keimaman dalam Perjanjian Lama. Sudah selesai keimaman Perjanjian Lama. Sudah selesai ritual-ritual pemberian kambing domba untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena sudah lengkap, sempurna, paripurna dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus mendoakan kita, memberkati kita. Yang ketiga ialah sebagai Imam Besar Agung, dia membela kita. Membela kita di mana? Membela kita di hadapan Bapa atas dua hal. Pertama, tuntutan atau dakwaan atau sebuah semacam fitnah atau keinginan dari si jahat, si iblis untuk menjatuhkan kita. Orang percaya yang ada di dalam Kristus mengalami pembelaan dari Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Jadi kita dibela, kita ditopang, dijaga. Yang kedua, kita dibela untuk tetap berjuang di dalam kesetiaannya, menopang, memelihara kita ketika kita memberitakan berita Injil Yesus Kristus. Jadi kenaikannya tidak hanya sekedar untuk kita bisa mengetahui kemenangannya, melihat kemuliaannya, menyaksikan kebesaran keagungannya, dan menunjukkan satu-satunya manusia yang telah naik dan dengan segala berkatnya. Tetapi juga ketika duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia mendoakan kita, dia membela kita, dan jangan lupa, dia satu-satunya pengantara. Dengan demikian, apa implikasinya di dalam kehidupan kita? Pertama, seluruh tatanan ibadah, doa, pujian, persekutuan, kesaksian, karena kita tahu dia perantara satu-satunya, maka
Hanya di dalam Dialah kita bisa punya akses langsung kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada orang lain dan siapapun yang dapat menggantikan dan yang dapat dimungkinkan dan yang layak menjadi pengantara sehingga kita ketika ibadah, berdoa, memuji Tuhan bersama saudara seiman dengan kehidupan kita sehari-hari, kecuali dalam Yesus Kristus. Itu implikasi pertama dalam ibadah kita. Yang kedua adalah ketika kita menyadari dan meyakini hal itu, maka kita mengerti betul bahwa tujuan hidup kita bukan di sini. Dan seperti yang dijanjikannya, kita akan mengalami dua hal. Yang pertama, kita mengalami progressive sanctification, sejalan dengan penantian kita akan kedatangannya kembali. Dan yang kedua, kita menjadi agen dari kerajaan Allah sebagai orang-orang yang memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Jadi dengan kenaikannya, sesungguhnya tanggung jawab kita itu adalah menjadi pemberita-pemberita Injil, menyelenggarakan mandat budaya dan diterangi oleh Injil Yesus Kristus. Itu implikasi yang kedua. Implikasi pertama tadi ibadah, implikasi yang kedua adalah kita diutus menjadi pemberita-pemberita Injil. Implikasi yang ketiga adalah kita menanti kedatangannya dengan iman bahwa Dia akan datang kembali. Ini adalah sebuah implikasi eskatologis, di mana kita yakin seperti yang dijanjikan Dia akan datang kembali. Karena jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul di ayat 11, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Jadi tidak ada yang menghalangi kapan waktunya Dia datang kembali. Tidak diberitahu tanggal, bulan, tahunnya. Tapi caranya dan segera datang, itu sudah pasti dinyatakannya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa anak yang tunggal yang dilahirkan seorang perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Setelah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, setelah melintasi waktu yang begitu panjang dalam sejarah, barulah anak Allah inkarnasi setelah genap waktunya. Demikian juga kita. Ketika kita menantikan apa yang dijanjikan bahwa Dia akan datang kembali, nanti kita akan lihat, dan bisa jadi kita sudah meninggal atau kita yang masih hidup akan menyaksikan kehadiran Tuhan kembali. Nah, demikian kiranya saudara dan saya semakin menyadari tanggung jawab untuk menerima dengan sungguh-sungguh dari apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Inkarnasi, kematian, kebangkitan, kenaikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Lalu apa implementasinya? Apa yang perlu kita terapkan ketika kita menerima dengan iman dan meyakini dengan tepat fakta sejarah kenaikan Yesus Kristus ini? Implementasinya adalah saya dan saudara tetaplah bersyukur dan tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, karena itu adalah suatu panggilan yang mulia untuk kita menikmati karya penebusan dan karya pernyataan Tuhan bagi kita. Jadi kita harus tetap berdoa, bersyukur, karena sudah ada pengantara kita di sebelah kanan Allah Bapa. Yang lain tidak ada. Tidak ada yang lain, kepercayaan, keagamaan yang lain yang menyatakan bahwa ada pengantara kecuali di dalam ajaran Kristen. Tidak ada yang lain kecuali apa yang diajarkan di dalam ajaran Kristen. Pengantara yang lain tidak ada. Implementasi yang kedua ialah, mari saya mengajak saudara, orang-orang Kristen, untuk lebih serius lagi memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena waktunya tidak lama lagi untuk Dia datang kembali. Nanti ketika Dia datang, kita akan menikmati segala kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Implementasi yang ketiga ialah, kita tidak berhenti hanya memikirkan yang di sini. Kita memandang ke depan bahwa Tuhan menyediakan bagi kita langit dan bumi yang baru. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah hari yang membahagiakan kita. Tidak hanya bicara dan janji, Tuhan telah menggenapi semua yang dijanjikannya. Dan kita menerima. Namun, nah ini problemnya. Semua orang yang tahu membaca dan mempelajari 4 Injil dan Kisah Para Rasul
Tetapi tidak semua orang yang bergegas, berani, bersedia, dan rela menjadi pelaku firman. Menerima dan mengakui dan menjadi pelaku firman. Tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan yang diberikan karunia dan mendapatkan kekuatan dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa menerima, mengakui, dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kalau saya dan saudara digerakkan hatinya dan mengerti apa yang dimaksud makna dari kenaikan Yesus, membuat kita betul-betul lebih semangat lagi menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu dalam mengerjakan apa yang terbaik yang Tuhan mau kita kerjakan. Seperti para rasul dan bapak-bapak gereja yang terus dengan kerelaan hati dan ketersediaan waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawanya untuk terus dengan sukacita memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang lain. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan mengajak kita datang kepadanya. Karena apa? Karena para misionari yang diutus dan orang-orang percaya yang diberikan pengurapan untuk pergi ke berbagai tempat. Sehingga saya dan saudara sampai saat ini dengan keyakinan bisa menerima apa yang dituliskan dalam Alkitab dan mengakui keberadaan Yesus Kristus serta meyakini itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita. Nah, pada bagian ini saya selesai sampai di sini menjelaskan tentang kenaikan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian.